Hai teman-teman, kita sebagai warga Indonesia pastinya udah terbiasa banget dong menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalian sadar nggak sih, kita sering banget salah dalam menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Jadi, sekarang kami akan mengajarkan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang pastinya bakal berguna banget deh sampai seumur hidup kalian. Kita masih sering bingung kan antara apotek atau apotik ya yang benar? Yuk, buat tahu jawabannya, kita langsung bahas aja. Pertama-tama, kita akan bahas mengenai penggunaan kata baku nih, karena masih banyak di antara kita semua yang masih salah dalam penggunaan kata baku di dalam sebuah kalimat. Nah, apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Berikut ini adalah beberapa contoh kata baku yang penggunaannya masih sering salah. Kata-kata tidak baku yang masih sering salah kalian gunakan yaitu apotik, cedera, nasihat, konkret, lembab, nafas, resiko, subjek. Nah, dari kata-kata tidak baku itu, kata-kata bakunya yang benar yaitu apotek, cedera, nasihat, konkret, lembab, nafas, risiko, dan subjek. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan tanda baca pada kalimat dan contoh-contohnya. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik ditaruh pada akhir kalimat atau huruf, bisa juga untuk nominal angka. Contohnya, tugas ini dikumpulkan pada hari Selasa, titik. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan di antara suatu perincian atau pembilangan angka. Contoh, Senin, Selasa, dan Rabu. Yang ketiga, tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan tugas ini dikumpulkan? Tanda tanya. Yang keempat, ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat, perintah, atau juga emosi. Contoh, kumpulkan tugas ini tepat waktu. Tanda seru. Yang kelima, ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan pada bagian penggalan kata sebuah kalimat atau juga penggantian baris. Contoh, hari pengumpulan tugas akan diganti hari Selasa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang huruf kapital. Ternyata banyak loh tata cara penggunaannya. Yuk, kita lihat ada apa aja. Yang pertama, dipakai pada huruf pertama, nama peristiwa sejarah. Contohnya Perang Dunia II, yang dimana huruf P dan D-nya kapital. Tapi ingat, jika tidak dipakai sebagai nama, maka tidak ditulis dengan kapital. Contohnya seperti ini. Pada kasus ini, menjelaskan sebuah kejadian atau kegiatan, sehingga tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai pada unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau nama instansi dan tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik, yang dimana penulisan W dan P-nya kapital karena diikuti dengan unsur nama orang. Yang ketiga, dipakai pada huruf pertama nama geografi, contohnya huruf kapital pada J dari K ke Jakarta. Tapi ingat, jika nama geografi yang bukan nama diri, tidak ditulis dengan huruf kapital, contohnya mandi di sungai. Begitupun juga dengan nama jenis. Contohnya adalah jeruk Bali, yang dimana B pada Bali tidak menggunakan huruf kapital. Yang keempat, dipakai pada huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan pada kalimat sapaan atau pengacuan. Contohnya pada kutipan, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan, yang dimana penempatan huruf kapital di huruf B pada kata Bapak. Setelah mempelajari kata baku dan tidak baku, tanda baca, huruf kapital, sekarang mari kita coba latihan. Nomor 1. Jalani sebuah bisnis yang besar, PT Karunia Jaya menggunakan PT yang kapital tanpa menggunakan titik, serta huruf pertama nama perusahaan harus kapital, mengalami beberapa tantangan serta risiko. Soal latihan nomor 2. Kalimat yang betul adalah atlet diubah menjadi kata baku yaitu atlet, bulu tangkis Indonesia asal kota dengan huruf K yang kapital, kota Jakarta, memenangkan medali emas di negara dengan huruf N besar, yaitu negara Eropa. Soal latihan nomor 3. Kalimat yang betul adalah, hari ini, saya menjalani beberapa aktivitas menjadi kata baku, yaitu aktivitas menggunakan V, yang membuat saya capek dengan kata baku, yaitu capai. Latihan nomor 4. Kata yang harus dibenarkan yaitu September menggunakan kapital pada huruf S, kata baku hoax menjadi hoax,
kata baku izin menjadi izin, hutang menjadi utang, dan menggunakan tanda titik pada akhir kalimat. Nah guys, segitu aja nih dari kami. Semoga video ini dapat membantu kalian ya. Terima kasih telah menyaksikan. Stay safe and stay healthy.